Halo Bang Das, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya di Kandika Vlog. Salam peternakan dari kisaran Asahan, Sumatera Utara. Nah, jadikan kawan, beternak tidak perlu memikirkan rumput. Apalagi di zaman sekarang tuh sangat susah memikirkan rumput itu ya kan. Yang mana kadang-kadang nyari rumputnya itu susah, urusan beternak jadi kendala lah yang paling utama itu kalau rumput. Nah, jadikan kawan, ini ada tipsnya. Bagikan kawan yang rumahnya dekat pabrik sawit, apalagi di kawasan Sumatera mungkin pasti banyak ya kan pabrik-pabrik sawit. Pasti ada tuh yang namanya solid. Solid itu yang mana endapan dari saringan limbahnya itu ada endapannya yang berbentuk seperti tanah. Ini saya tunjukkan. Bentuknya itu seperti tanah, tidak lengket, tapi dia tidak menggumpal juga, namun dia sedikit seperti ini ya. Teksturnya seperti ini. Jadi kan kawan, inilah solid itu. Nah jadi kan kawan, tidak perlu lagi kawan-kawan tuh harus capek-capek memikirkan masalah rumput, masalah makan yang mahal ataupun bagaimana. Nah jadi kalau kawan-kawan bisa mendapatkannya dengan mudah ataupun dengan gratis ya. Kalau biasanya kalau dekat pabrik itu bisa didapatkan dengan gratis karena ini dibuang sejatinya ya kan kawan. Ini dibuang. Cuman kalau kita skala besar kita ya harus beli. Karena kan nggak mungkin juga tiap hari ngambil ke sana kemari gitu kan. Capek pastinya kan. Jadi kita sepala beli itu satu dump truck. Nah, biasanya kayak gitu. Dan biasanya tuh harganya di 400-500 ribu satu dump truck dalam isi 11 ton. Itu untuk wilayah yang dekat pabrik ya. Tapi kalau yang jauh dari pabrik kemungkinan bisa lebih mahal lah. Karena kan transportnya itu menggunakan bahan bakar juga. Nah jadi kan kawan, kenapa saya bilang itu bisa tanpa rumput dan bisa lebih mudah beternak di zaman sekarang ini. Namanya sekarang kan peternakan ini sudah praktis ya. Nggak perlu repot-repot lagi kayak itu harus tiap hari ngarit, capek juga kalau kayak gitu. Nah jadi kambing-kambing ini pun sehat-sehat dan gemuk-gemuk. Nah, tinggal dimandikan aja, warna kulitnya nanti jadi bersih, warna bulunya. Ini karena belum mandi aja. Jadi pengaplikasiannya kan kawan, solid ini kita ambil secukupnya, kita taruh di wadah pakan. Dan setelah ditaruh di wadah pakan secukupnya, itu atasnya kita tabur bungkil. Jadi kalau kawan-kawan tahu bungkil kelapa, bungkil sawit, inilah dia yang warna-warna seperti ini. Nah ini bungkil. Kalau yang warna solidnya tadi saya sudah kasih tahu ya, seperti tanah-tanah gimana gitu ya kan. Agak menggumpal tapi dia tidak lengket. Di tangan tidak lengket gitulah. Nah jadi kalau kawan-kawan tidak bisa mendapatkan bungkil, mungkin solidnya bisa kawan-kawan dapatkan. Kawan-kawan boleh pakai solid saja sama rumput. Nah jadi hijauannya itu dari rumput yang biasa kita tanam ini kan. Ini kan ada rumput-rumput liar juga kan. Jadi kita ngambilnya dari situ. Kalau misalkan kawan-kawan mau pakai bungkil saja boleh. Cuman kadang-kadang kan bungkil ini harganya lumayan bukan lumayan apa ya, mahal. Cuman lumayan berharga lah. Nggak terlalu mahal juga ya kalau bungkil ini. Namun kalau kawan-kawan agak keberatan untuk mengeluarkan biaya makan membeli bungkil ini, kawan-kawan hanya bisa membeli solidnya saja, tidak apa-apa. Ataupun kawan-kawan bisa mendapatkan solid di wilayah sekitar masing-masing, nggak apa-apa, pakai solidnya aja. Tapi dibarengi pakai rumput. Jadi setiap kali kawan-kawan ngasih solid, ini kira-kira solidnya 50%, rumputnya juga 50%. Jadi dia sebanding. Nah, jadi dia mendapatkan pemadatan pakannya dari solid. Dia dapat segala vitamin, protein dia dari rumput. Nah jadi kan kawan nggak perlu setiap hari itu diburu harus ngarit, kan repot, capek kan gitu sih. Belum lagi mana yang kita mau pergi undangan misalnya, mau pergi kemana aja lah pokoknya. Yang jelas kalau kita udah beternak ini ketergantungan dengan rumput itu sangat susah ya. Karena yang namanya rumput ini dia tidak lama, begitu diletak di wadah pakan paling lama setengah jam udah habis digimbal sama rumput-rumput ini, sama domba-domba kambing inilah. Apalagi kalau yang jenis rumputnya itu rumput muda enak ya kan. Nah jadi nggak lama-lama sekali kasih putus habis. Apalagi jenis domba ataupun kambing ini
dia harus ready terus tuh makanan. Nah, jadi kan kawan, manfaatkanlah apabila dapat solid, bisa untuk makan lembu, kambing, domba, bagus nih, nggak ada masalah apa-apa. Dan sekarang kita pun sudah hampir kurang lebih itu 3 tahun ya untuk di kandang yang ini pakai solid. Kalau dulu kandang kita ada di belakang sana itu udah lebih dari 7 tahun lah kalau sama belakang sana kan. Dulu nggak ada, awal-awal mula orang pakai solid, dulu cuman kita. Dan sekarang alhamdulillah semua orang ikut, karena memang sangat terbantu ya. Nggak kebayang aja kalau kita tuh harus tiap hari ngarit, mana yang mau pergi undangan, mana yang mau pergi ke sana, mau pergi kemari, belum ngarit rumput, belum macem ya kan. Tapi kalau ada solid, kita bisa nantikan dulu ngaritnya, kita kasih aja solid dulu. Apalagi kalau ada tambahannya seperti bungkil, ataupun kalau nggak bungkil konsentrat, terserah kan kawan, boleh pakai apa aja. Kalau misalnya nggak mau pakai konsentrat ataupun bungkil, boleh langsung aja pakai rumput. Jadi 50% solid, 50% rumput. Nah, jadi begitulah kan kawan beternak sekarang ini kan. Nah, tapi ada syaratnya satu ya kan kawan. Syaratnya satu. Ketika kambing itu mengalami hamil tua, kira-kira sekitar 1 bulan lagi mau lahir, ataupun 2 minggu lagi mau lahir, kalau bisa dia sudah mulai diporsikan makan rumputnya. Karena untuk apa? Untuk mendapatkan susu, ataupun biar susu di kantongnya itu lebih berkualitas, dia harus menggunakan hijauan. Nah, jadi ketika dia nanti sudah lahiran pun, susu yang dihasilkan tetap bagus, dan susu yang mau diproduksi pun sudah ada dan sudah tertabung di tabung susu si peternak ini. Pokoknya istilahnya membutuhkan susu lah kalau misalkan sudah lahir kan. Karena kalau dianya itu susunya kering, pasti anaknya nggak sehat. Nah, jadi kan kawan, jadi ada waktu momen-momennya dia kalau mau make rumput kayak ini ya kan. Nah, ini kan dia perlu hijauan yang besar ya kan, karena dianya memang usianya masih membutuhkan. Dia kemarin kan masih menyusu dengan induknya dan harus dipetal. Dan ketika dipetal dia kan nggak mau langsung makan konsentrat, makan solid, makan apa. Kalaupun solid aja dia kan nggak mendapatkan nutrisi yang cukup. Nah, solid itu sebagai pemadat, dia pengenyang. Ada juga isi dari proteinnya, ada juga karena dia mengandung minyak kan. Namun di sini harus kita tetap perhatikan hijauannya, karena memang dia ini belum sepenuhnya mutlak bisa lepas dari susu induknya. Jadi ketika baru-baru lepas ginilah, sampai dia nanti kuat makan, sudah kuat fisiknya, baru sedikit demi sedikit rumputnya nggak kita hilangkan, cuman kita kurangi, kita porsikan ke makan solid, konsentrat ataupun bungkil yang saya bilang tadi. Jadi kan kawan tidak perlu tidak perlu kayak tertekan kali gitu, harus tiap hari ngarit. Waduh, hujan ngarit, panas ngarit, demam ngarit, mau ada urusan sana kemari susah, harus ngarit. Nah, jadi kalau misalkan kawan ada acara, ada apa-apa, urusan yang tidak bisa ditinggal, jadi sudah tidak perlu memikirkan ternaknya lagi, karena ternaknya sudah teratasi dengan makanan yang ada. Ini saya sepil ya. Nah, ini yang sudah bercampur dengan bungkil ya. Kalau yang belum bercampur dia seperti ini. Kalau sudah bercampur dia ada kayak pasir-pasir, seperti serbuk-serbuk gitu, yang berwarna coklat ke merah-merahan. Itulah dia namanya bungkil. Kalau kawan-kawan tidak tahu bungkil, boleh browsing. Tapi kalau misalnya susah juga mendapatkan bungkil, boleh pakai dedak, ataupun boleh pakai ampas ubi, ampas tahu, terserah boleh. Nah, tapi kalau misalnya masih berat juga, ya udah solid aja. Kalau misalnya ada solid sama rumput. Tapi kalau solidnya nggak ada, ya kawan-kawan harus kuat-kuat ngarit lah. Boleh juga pakai konsentrat aja pun boleh juga, tergantung kan mau pilih opsi yang mana gitu kan. Namun kalau di opsi yang ini dia lebih murah, ringan biaya, mudah pengerjaan, dan untuk kedepannya pun kita tidak perlu takut kalau beternak skala besar gitu kan. Biasanya kan kawan, waduh ini domba kambing sudah lebih di atas dari sekian puluh ekor, ngaritnya bakalan gimana nih, bakalan repot nih. Nah, jadi kalau sudah ada
ketemu rumusnya, cara memberi pakannya itu pasti akan lebih mempermudah pekerjaan, mempercepat pekerjaan, juga biaya pastinya ya kan. Nah jadi seperti inilah kondisinya kan kawan. Ini hasil dari makan solid. Nah kalau kawan-kawan ada yang nanya, bang masalah daging kayak mana? Masalah daging kita sudah selalu melayani untuk potong akikah, untuk berkurban, ada lembu potong pesta. Alhamdulillah baik-baik aja bang, aman-aman aja, dan dagingnya pun enak, tidak kalah dengan daging yang makan rumput. Malahnya daging yang makan rumput kalau menurut saya baunya kebangetan, bau rumputnya bau banget. Itu bisa diambil kesimpulan itu memang dari kotorannya kan kawan. Jadi ketika dia makan rumput full, ini kencingnya ini baunya pesing banget. Memang bener-bener beda yang makan rumput nyel sama yang makan beginian, konsentrat, bungkil ataupun solid. Beda banget. Makanya orang kadang-kadang kalau masuk ke kandang kita itu, kok kandangnya gini besar nggak bau ya? Padahal mengalir-ngalir air kencing ini kan. Ya itu tadi. Memang dia kalau dia makan rumput tok nyel, wih baunya luar biasa ini kotorannya ini. Apalagi kencingnya. Nah jadi begitulah kan kawan. Mungkin bisa disaring mungkin ya sama si solid-solid ini tadi. Kalau gemuknya ya cepet gemuk lah kalau makan ini kan. Nah jadi kan kawan, untuk menandainya ketika kambing, lembu, domba ini dipotong bagus nggak makan solid, pingin mengetahui kualitas dagingnya seperti apa, itu caranya gampang banget kan kawan. Itu lihat dari hatinya. Nah jadi kalau lembu, kambing, domba yang nggak sehat, itu biasanya ditandai ketika dipotong itu dari dianya itu memiliki hati yang rusak. Hatinya rusak, seperti bolong-bolong, seperti berulat, seperti kebakar, kebusukan. Pokoknya seperti itulah. Walaupun fisiknya dia sehat, tapi ini alhamdulillah ya aman-aman aja. Sejauh ini aman-aman aja, nggak ada masalah. Dan untuk Menteri Kesehatan Hewan pun sudah pakai lagi nih ya. Bahkan dianya sudah menjamin kalau ini tuh bener-bener bagus banget. Bagus untuk kualitasnya, juga bagus untuk kualitas apa ya, mencukupi biaya pakan, agar lebih mengirit lagi, menekan biaya agar lebih kecil lagi untuk biaya, dan lebih mempermudah lah urusan-urusan kita itu, dipermudah gitu kan. Kita nggak perlu capek, karena kalau kita harus putar kepala terus cari rumput di mana pasti pening kali. Nah jadi kan kawan, mungkin segitu saja. Intinya kalau kawan-kawan yang mau beternak dengan cara simpel ini, monggo. Pasti setiap pabrik memiliki limbahnya yang bermanfaat untuk ternak kita. Coba tolong dimanfaatin. Siapa tahu di kawan-kawan sekitar tuh tidak punya limbah solid. Entah ada limbah dari apa itu kan, sagu, ampasnya bisa. Entah ada juga limbah dari ampas ubi, kan ada itu. Apalagi dari limbah ampas tahu ada juga tuh ya. Ataupun ampas kelapa dan lain sebagainya. Pokoknya yang bisa dimanfaatkan. Oke kawan, Andika minta izin apabila ada pengomongan yang salah ataupun penyampaian yang salah. Ini hanya dari versi saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya Andika Vlog, salam dari Kisaran Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih.